Bapak Ibu jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali kajian kita membaca ayat Al-Quran beserta tafsir atau penjelasan maknanya. Pertemuan yang terakhir kita telah sama-sama membaca beberapa ayat yang terdapat di dalam Al-Quran pada surah Thaha, sampai pada ayat yang ke-61. Di dalam ayat yang ke-61 tersebut Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ucapan Nabi Musa alaihissalam kepada para tukang sihirnya Fir'aun. Qala lahum Musa wailakum la taftaru 'alallahi kadziba fayushitakum bi'azab wa qad khaba man iftara. Qala lahum Musa berkata kepada mereka, kepada tukang-tukang sihirnya Fir'aun, wailakum, celakalah kalian, la taftaru 'alallahi kadziba, jangan pernah kalian membuat-buat kebohongan atas Allah. Kalau kalian berani berbuat kebohongan atas Allah SWT, fayushitakum bi'azab, maka dia akan membinasakan kalian dengan azab. Wa qad khaba man iftara, maka sungguh merugilah orang yang telah mengada-adakan sesuatu atau menyandarkan kebohongan kepada Allah SWT. Ini ucapan Nabi Musa yang di dalamnya ada ancaman kepada tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Nah, mendengarkan ancaman tersebut, maka tukang-tukang sihir Fir'aun kemudian berembuk. Mereka saling mengemukakan pendapat satu dengan yang lain. Allah SWT menceritakan di ayat yang berikutnya, fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa, maka mereka kemudian saling berbantah-bantahan satu dengan yang lainnya tentang urusan mereka. Dan asarru an-najwa, mereka merahasiakan pembicaraan mereka. Ucapan apa yang dirahasiakan itu, ulama kita sekurang-kurangnya mempunyai dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan ucapan yang dirahasiakan adalah bahwa ada di antara mereka yang mengatakan kalau Musa bisa mengalahkan kita dalam pertandingan nanti, maka itu artinya dia betul-betul nabi. Ya, tapi itu dirahasiakan supaya tidak didengar oleh Fir'aun dan rezimnya. Nah, ada juga ulama yang mengatakan bahwa yang dirahasiakan itu adalah yang ada di ayat 63 dan 64 ucapan mereka. Qalu, mereka berkata, in hadzani lasahirani yuridani ayyukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yazhaba bitariqatikumul musla. Mereka berkata, tiadalah dua orang ini, yaitu Musa dan Harun, kecuali mereka adalah dua tukang sihir yang ingin mengusir kalian dari bumi kalian dengan sihirnya itu, dan ingin melenyapkan kebiasaan kalian yang utama. Fa'azmi'u kaidakum, maka wahai para tukang-tukang sihir, kumpulkanlah segala tipu daya kalian. Tipu daya yang dimaksud ini adalah sihir. Summa u'tu saffa, datanglah kalian dengan berbaris-baris.
Wa qad aflahal yauma man ista'la. Sungguh beruntunglah orang yang mendapatkan kemenangan pada hari ini. Sebagian ulama yang mengatakan ini ucapan yang dirahasiakan, tapi ulama yang lain membantah. Oh, kalau yang ada di dua ayat ini tidak dirahasiakan, malah mereka menyampaikan secara terang-terangan. Disampaikan secara terang-terangan kepada masyarakat. Ya, masyarakat Mesir pada waktu itu bahwa Nabi Musa, Nabi Harun hendak mengubah kebiasaan di masyarakat. Maka pendapat yang lebih banyak diikuti ulama bahwa ucapan yang dirahasiakan itu adalah jika mereka kalah, maka mereka akan beriman kepada Musa. Karena itu artinya apa yang dinampakkan oleh Musa alaihissalam itu bukanlah sihir seperti sihir yang mereka miliki. Maka setelah tiba hari yang disepakati, di tempat yang mereka sepakati, mereka berkumpul. Ketika itu qalu, para tukang sihir itu berkata, ya Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Mereka berkata, Musa, apakah kamu yang ingin melempar duluan atau kami yang melempar lebih dulu? Jadi ucapan ini keluar karena keyakinan mereka akan kemampuannya. Ya, ada juga yang mengatakan ya seperti itulah etikanya sejak dulu ya sampai sekarang. Dalam pertandingan itu berikan kesempatan mau duluan atau kami yang duluan. Qala, Nabi Musa kemudian berkata, bal alqu, kalianlah yang melempar duluan. Silakan kalian yang melempar lebih dahulu. Fa idza hibaluhum wa asiyuhum, maka ketika mereka melempar tali temalinya dan tongkat-tongkatnya, yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Yukhayyal sudah diserap masuk ke bahasa Indonesia khayalan. Yukhayyal ilaihi, maka terbayang kepada Musa alaihissalam disebabkan oleh sihir mereka seakan-akan tali temali dan tongkat itu merayap. Ya, terbayang seakan-akan jadi ular. Jadi dalam Al-Quran disebutkan bahwa tali dan tongkat itu sebetulnya tidak betul-betul berubah, tapi hanya yukhayyal, pandangan mata saja yang melihatnya. Seperti itulah hakikatnya sihir. Jadi sihir itu hanya menipu pandangan mata, hakikatnya sebetulnya tidak. Jika misalnya pandangan mata manusia melihat sepertinya tali berubah menjadi ular, tongkat berubah menjadi ular, hakikatnya sebetulnya tidak berubah, hanya pandangan mata yang tertipu. Itulah sebabnya di dalam ayat ini digunakan kata yukhayyal, dikhayalkan, digambarkan, dibayangkan kepada Musa seakan-akan itu kemudian berubah menjadi ular. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Nah, meskipun seperti itu aujasa, muncul di dalam dirinya Nabi Musa khifatan, rasa takut. Aujasa menunjukkan lintasan hati. Lintasan hati yang paling rendah itu disebut hawajis. Dari kata aujasa. Ketika ada yang terlintas di dalam diri, itu disebut hawajis. Kalau lintasan ini kemudian menetap, meningkat, maka ia kemudian disebut dengan khawatir. Semakin meningkat, maka ia kemudian dinamakan dengan warid. Semakin bertambah, maka dia kemudian disebut dengan ham. Semakin menguat, maka ia disebut dengan azam. Dan apabila sudah disertai dengan tindakan, maka itu disebut dengan niat. Jadi awalnya dari hawajis, naik menjadi khawatir. Khawatir bukan bahasa Indonesia khawatir takut, tapi lintasan hati. Kemudian berubah menjadi warid yang lebih kuat lagi disebut hamma. Kemudian yang tekad yang sangat kuat disebut dengan azam. Dan ketika sudah disertai dengan tindakan, maka itu disebut dengan niat. Seperti misalnya awalnya di hati ada lintasan mau salat, lintasan kecil saja di hati, itu disebut hawajis. Kalau dia menguat, maka disebut khawatir. Semakin menguat menjadi warid.
Semakin menguat disebut ham. Ketika sudah berupa tekad yang sangat kuat dan sudah mempersiapkan diri di rumah apa untuk jalan ke masjid, itu disebut dengan azam. Maka di Al-Quran ada ayat fa'iza azamta tawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah punya azam, punya tekad yang kuat, tawakallah kepada Allah. Nah, begitu disertai dengan tindakan, sudah berdiri, angkat kedua tangan, maka dia kemudian dinamakan dengan niat. Lintasan-lintasan hati itu sendiri, kalau menurut Imam Al-Qushayri ada 4 macam dari segi sumbernya. Ada lintasan hati yang berasal dari nafsu kita sendiri. Ya, ada lintasan hati yang berasal dari setan. Dari setan itu disebut dengan waswasa. Ada lintasan hati yang berasal dari malaikat, itu disebut dengan ilham. Dan ada lintasan hati yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, disebut dengan khatir. Itu 4 macam lintasan hati. Dari diri kita sendiri namanya adalah hawajis. Nah, ini yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Fa'aujasa fi nafsi khifa. Terlintas di hatinya Nabi Musa rasa takut. Jadi hanya lintasan kecil sehingga tidak tergambar pada raut mukanya, juga tidak kelihatan pada gerak tubuhnya. Jadi orang-orang tidak melihat, tidak bisa menyaksikan, karena ada orang yang takut kelihatan di wajahnya. Ada orang yang takut kelihatan pada gerak tubuhnya. Kalau Nabi Musa tidak kelihatan di wajah, tidak kelihatan pada gerak tubuh, hanya terlintas saja sekilas di dalam hatinya. Itu kemudian langsung hilang karena kemudian kulna, kami berfirman. Allah SWT kemudian langsung menguatkan Nabi Musa alaihissalam. Begitu terlintas di hatinya Nabi Musa sedikit rasa takut, Allah SWT langsung berfirman, la takhaf, jangan takut Musa. Innaka antal a'la, sesungguhnya engkau lah yang a'la, engkau lah yang unggul, engkau yang teratas. Wa alqi ma fi yaminik, lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu. Sudah tidak disebut lagi lemparkan tongkat, hanya dikatakan lemparkan yang ada di tangan kananmu. Untuk mengingatkan Nabi Musa kejadian yang pernah beliau alami ketika berada di lembah yang suci yang bernama Tuwa. Kita sudah baca ayatnya beberapa pertemuan lalu. Ketika Allah SWT bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kananmu itu Musa? Musa menjawab, hiya asaya. Karena itu di ayat ini Allah tidak lagi mengatakan lemparkan tongkatmu, hanya disebut alqi ma fi yaminik. Jadi kata-kata itu membuat Nabi Musa teringat yang pernah dialami di lembah Tuwa itu. Lemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Talqaf ma sana'u, niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat itu. Jadi tali temali, tongkat-tongkat yang mereka lemparkan semua akan ditelan, ya, oleh tongkat yang kamu lemparkan dan berubah menjadi ular yang sungguh-sungguh berubah menjadi ular, bukan sekedar khayalan. Kalau sihir hanya khayalan, tapi kalau mukjizat bukan sekedar khayalan, tapi betul-betul berubah. Innama sana'u kaidu sahir. Yang mereka lakukan itu hanyalah tipu daya sihir. Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Dan sihir itu tidak akan pernah menang dari manapun datanya menghadapi mukjizat. Jadi mukjizat ini tidak bisa dipelajari. Kalau sihir bisa dipelajari, tapi tidak dibolehkan oleh Allah SWT. Tapi dia dalam kesanggupan manusia untuk mempelajari. Kalau ada yang mempelajari sihir, dia akan bisa mengetahui tentang sihir itu. Tapi Allah tidak membolehkan. Ya, adapun mukjizat tidak bisa dipelajari sama sekali. Orang tidak bisa saya mempelajari bagaimana caranya supaya saya bisa melakukan seperti yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam. Karena mukjizat itu tidak bisa dipelajari oleh manusia. Dia adalah kelebihan yang Allah SWT berikan kepada para rasul sebagai bukti kerasulan mereka. Fa'ulqiyas saharatu sujjada. Saat itu juga tukang-tukang sihir itu langsung tersungkur semua bersujud. Qalu, dan mereka berkata, amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Kami beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa. Jadi seperti ketika mereka saling berbisik-bisik satu sama lain,
Mereka sudah membuat kesepakatan. Kalau sampai kita kalah ya kita beriman. Berarti Musa itu betul-betul nabi. Begitu mereka kalah, mereka langsung tersungkur sujud dan mengatakan kami beriman kepada Tuhannya Harun dan Tuhannya Musa. Ya, jadi yang namanya hidayah itu bisa Allah berikan kepada siapa saja. Sekian tahun mereka menjadi tukang sihir. Tapi begitu melihat mukjizat yang diperlihatkan oleh Nabi Musa alaihissalam, mukjizat itu seketika itu menjadi asbab Allah berikan hidayah kepada mereka. Begitulah hidayah Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki dengan cara yang Ia kehendaki pula. Saya kira itu pengantar kajian kita di malam ini. Seperti biasa saya berikan waktu yang lebih panjang kalau ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan. Saya persilakan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.